Kelompok nelayan jaringan rakyat Pantura JRP mengklaim pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km dibangun untuk mencegah abrasi. Sementara itu menurut Wahana Lingkungan Hidup Walhi, keberadaan pagar laut misterius tersebut dapat merusak ekosistem laut dan mata pencarian warga yang kesehariannya sebagai nelayan. Setelah viral, pagar laut misterius panjang 30,16 km yang membentang di perairan Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten, kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengklaim mereka sengaja membuatnya. Pagar tersebut dibangun untuk pemecah ombak agar mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dan tsunami. Kelompok nelayan menyebut jika keberadaan bambu-bambu yang berada di Laut Utara Tangerang tersebut sudah lama berdiri. Pasalnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri tidak memperhatikan kondisi nelayan Kabupaten Tangerang yang terbilang memprihatinkan. Menahan abrasi dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Sementara itu, beberapa pihak menilai keberadaan pagar laut tersebut justru menyulitkan nelayan ketika hendak melaut. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyebut keberadaan pagar misterius ini tidak hanya dapat menghambat akses nelayan untuk melaut, namun juga mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir dan merusak ekosistem. Kerusakan ekosistem seperti terumbu karang juga dipastikan akan terjadi dan keberadaan ikan akan berkurang, sehingga nelayan akan kesulitan melaut dan menangkap ikan. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya. Butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Ada ginian, ada yang tahu Pak? Berdasarkan data Dinas Lautan dan Perikanan Provinsi Banten, terdapat sekitar 4.000 nelayan yang berada di lokasi tersebut, baik tangkap maupun budidaya. Saat ini pemerintah telah menyegel pagar tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Tak hanya membuat nelayan resah, pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten juga menyita perhatian banyak pihak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pun menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi, termasuk meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelesaikan persoalan ini. Inilah suasana gambar udara pagar misterius panjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang sepanjang 30,16 km di 6 kecamatan dan 16 desa. Pada 14 Agustus 2024 lalu, DKP Provinsi Banten mengaku dapat info terkait berdirinya pagar di laut. Pada 19 Agustus, DKP Provinsi Banten turun ke lapangan dan menemukan pemagaran telah terbentang sepanjang 7 km. Pada bulan September, Pemprov Banten dan Polsus PSDKP, KPP, serta DKP berdiskusi dengan pihak terkait yang tidak jelas siapa, dan pada Januari ternyata semakin memanjang hingga 30,16 km. Pagar di Laut Tangerang, Banten ini terbentang dari Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Paku Haji, dan Teluk Naga. Sebelum ada pagar laut ini, nelayan kecil menghasilkan 10 hingga 20 kg sekali melaut. Namun kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Ya. Cari pintu ya, cari pintu yang nyaman kan. Pasti itu ya, perjalanan agak sulit. Kayak aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta, berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya, itu jadi dampak kecil.
Kamis 9 Januari, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang ini, yang sebelumnya viral di media sosial. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya, nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ya, ini udah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ombudsman RI menilai ada upaya privatisasi ruang publik. Potensi regulasi saling tumpang tindih sangat besar dan bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Yang jelas bahwa praktik tersebut ini dapat menyebabkan pihak-pihak yang memagari laut di sekitar wilayah Tangerang, Banten ini untuk berupaya memiliki hak menguasai areal wilayah tersebut secara sepenuhnya, bahkan sudah menutup akses publik khususnya nelayan. Kemudian ini juga bagian dari memprivatisasi ruang, merusak keanekaragaman hayati, dan tentunya mengubah fungsi ruang laut ya. Itu kan sudah jelas, ini kan rezimnya wilayah perairan gitu. Nah, jadi berdasarkan regulasi tentunya aspek perizinan terkait dengan PK-KPRL itu harus dipenuhi dulu. Misteri pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten ini juga turut menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi termasuk meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelesaikan masalah ini. Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan. Cek itu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa Pak? Saya belum, nanti kita cek dulu aja. Kita cek dulu supaya pasti. Selain mengganggu ekosistem, keberadaan pagar laut misterius ini tentu sangat merugikan nelayan sekitar. Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan penyelidikan terkait pemasangan pagar laut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Heboh pemagaran laut dengan bambu yang terbentang hingga 30,16 km di perairan Tangerang harus ditelusuri siapa yang memasangnya. Apakah mungkin hanya dipasang oleh sekelompok nelayan yang tergabung pada jaringan rakyat Pantura? Untuk mengulasnya kami sudah bersama Ketua Perhimpunan Badan Pengurus Nasional Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani. Selamat sore Mas Julius. Selamat sore David, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas, apa temuan PBHI yang sudah turun ke lapangan sampai saat ini? Ya, jadi hari ini ya, Senin 13 Januari 2025, kami bersama tim koalisi, ada LBH PP Muhammadiyah, gitu ya, ada kawan-kawan mahasiswa dari berbagai macam kampus dan juga ada LBH. Kami mencoba menyusuri ya, mulai dari pantai hingga ke titik-titik pemasangan pagar tersebut, karena itu tidak sedikit dan itu cukup panjang gitu ya, dan bukan hanya berbentuk garis lurus gitu ya. Lalu kami juga sebelumnya sudah melakukan investigasi ke instansi untuk memeriksa administrasi, perizinan, kepemilikan dan segala macamnya gitu. Kami sinkronisasi juga ke beberapa nelayan tradisional dan warga setempat ya, sebelum kami turun melaut, dan ada beberapa hal yang kami temukan. Yang pasti pertama, pagar laut ini ilegal, jadi tidak pernah ada perizinannya, bukan merupakan kegiatan yang diketahui, diinformasikan kepada instansi, dan oleh karenanya dia melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pagar laut ini dibuat dalam kurun waktu sekitar 5 bulan terakhir, tidak diketahui siapa pemasangnya, gitu ya, sebagaimana kami investigasi di instansi Kementerian Kelautan Perikanan, dan ini bukan hanya mengganggu masyarakat khususnya nelayan tradisional yang melaut, tetapi juga membahayakan nyawa, karena
kalau di gambar kita lihat ini yang masih dalam kondisi terstruktur, ada beberapa bagian yang kondisinya sudah hancur gitu. Jadi tidak ada pelang, tidak ada lampu yang kemudian bisa saja sewaktu-waktu pada saat malam hari nelayan melaut itu tertabrak atau bahkan membahayakan nyawa atau keselamatan dari nelayan. Dan yang kami lakukan setelah kami menyisir juga ini bambu-bambu dengan plastik dengan ikatan-ikatan plastik itu di atasnya juga yang tentu merusak lingkungan. Dalam hal ini adalah laut dan perikanan di dalamnya. Namun yang menarik juga kalau kita tarik lurus ke atas, itu dari atas kita lihat melalui helikopter view gitu ya, karena tadi kami susuri, kami melihat ini sudah seperti berbentuk kafling gitu ya. Jadi kalau ada isu bahwa ini terkait dengan mitigasi abrasi, tsunami gitu-gitu ya, itu bisa kami pastikan tidak ada relevansinya sama sekali. Jadi saya tadi bahkan naik ke atas pagar itu, kami coba lihat strukturnya seperti apa. Ini seperti pengkaplingan wilayah-wilayah di kawasan laut di utara Jakarta atau Tangerang itu sendiri. Oke, kalau itu kafling, bentuknya seperti di kafling begitu, biasanya kan ada sesuatu dalamnya. Mungkinkah mereka menaruh atau meletakkan sesuatu yang sedang mereka ternak di situ, misalnya kerang-kerang atau mungkin seperti kerang-kerang untuk ini ya, untuk mutiara atau mungkin ada rumput laut seperti itu, ada nggak ditemukan? Ini berbeda sekali, David. Jadi struktur tambak-tambak baik itu kerang, itu tambak mutiara dan segala macamnya, itu strukturnya berbeda sekali. Dia betul-betul ada struktur penunjang untuk jaring perikanannya, lalu ada untuk pakannya dan segala macam. Dan itu kami juga perbandingkan karena sepanjang jalur tadi kami lewati, kami mengunjungi juga beberapa titik-titik tambak-tambak yang dipasang di situ dan strukturnya sangat berbeda, gitu. Dan struktur tambak yang digunakan itu juga karena nelayan tahu materi-material seperti plastik, kemudian juga tambang-tambang yang tidak terurai oleh laut itu tentu akan mengganggu si baik itu mutiara, kerang, ikan atau semacamnya itu, maka itu tidak digunakan. Sedangkan di dalam pagar laut dia digunakan, artinya memang bukan untuk tujuan perikanan juga. Jadi dugaannya kira-kira dengan di coupling seperti itu untuk apa? Kami menduga kuat ini ada kaitannya dengan pelaksanaan proyek strategis nasional, namun yang belum dilakukan oleh negara, belum dicanangkan oleh negara di kawasan PIK 2 karena dekat dengan kawasan situ. Nah, pengkaplingan ini juga kami tahu ini seperti developer-developer yang melakukan pengkaplingan terhadap wilayah-wilayah yang akan berkembang secara ekonomi, secara bisnis dan segala macamnya. Kami menduga masih pada titik itu. Nah, oleh karenanya tadi kami melakukan somasi kepada siapapun yang masang, lalu kami juga akan mendatangi instansi-instansi termasuk Mabes Polri, KKP dan yang lainnya, dan kami juga akan melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan ini udah jelas ada maladministrasi, pelanggaran hukum, bahkan mengarah pada dugaan tindak pidana gitu, David. Baik, kita mau dengar dulu apa yang disampaikan oleh jaringan nelayan Pantura ya. Simak pernyataan mereka. Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan apa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya. Pertama adalah untuk menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Terkait dengan berita-berita selama ini tentang adanya pemagaran, wah kalau itu saya kurang paham dah. Kalau saya mau orang kampung ya, begitu. Kami apakah itu misalnya teman-teman kami yang di nelayan itu melanggar hukum atau tidak, karena kami tidak tahu mengetahui undang-undang. Karena sejauh ini juga kan undang-undang banyak yang tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh. Biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Ya. Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar.
Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 udah berapa? 25 juta. Berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya. Ya pemirsa dan Mas Julius, kami juga sudah mencoba menghubungi atau mengajak bergabung pihak dari jaringan nelayan Pantura, tapi masih belum bisa bergabung bersama dengan kami. Baik, apa tanggapan Mas Julius terkait apa yang tadi disampaikan juga oleh para nelayan? Ada yang memang bilang di awalnya ini sudah lama dipasang di situ, tapi yang satu lagi justru ini warga setempat bahkan nelayan di situ juga merasa dirugikan dengan adanya pagar ini. Yang pasti kami tadi mencoba istilahnya mencoba menjadikan diri kami seperti nelayan. Saya duduk di sebelah nelayan yang mengendarai perahu tadi, ya, menjalankan perahu, lalu kami lihat nyaris tidak mungkin tidak terganggu, David. Bagaimana rutenya harus muter lagi, dan di tengah jalan tadi kami harus isi ulang solar untuk mesinnya. Kemudian kita lihat kalau dibilang ini ada jadi ekosistem baru tumbuhnya kerang, itu bisa kami pastikan juga tidak ada, karena kami juga tadi sampai mengecek bambu itu yang ditanamkan. Kami coba cabut bambu itu, kami lihat, kami tarik, dan tidak ada yang disebut kerang-kerang yang tadi disampaikan itu juga nggak ada, gitu. Karena itu adalah bambu yang dipasang hanya ditancapkan begitu saja, tanpa struktur seperti tambak atau kerambak yang biasa digunakan sebagai rumah bagi peternak-peternak atau nelayan-nelayan itu beternak tadi mutiara, kayak dia kerang atau apapun itu ya. Total. Strukturnya sangat berbeda, jadi tidak mungkin untuk kemanfaatan perikanan sama sekali. Mengganggu lalu lintas nelayan juga, dan bahkan membuat nelayan harus mengeluarkan bensin tambahan. Nah, sekali lagi, kalau kita lihat ya, ini begitu panjang, David, begitu panjang sekali. Jadi sempat ada yang coba kita hitung bambu sebanyak ini dengan sepanjang 30 km lebih ini, itu maka membutuhkan angka miliaran untuk membeli bambu. Mungkinkah itu swadaya dari nelayan atau warga setempat? Kami pastikan tidak, David, karena kami tahu kehidupan masyarakat seperti apa, lalu modal untuk melaut seperti apa, termasuk modal untuk memasang keramba, ataupun kemudian tadi tempat tambak-tambak perikanan seperti apa. Kami pastikan tidak mungkin mereka membangun ini untuk tujuan perikanan dengan modal yang begitu besar. Baik, kalau Anda katakan saja perlu diperbaiki lagi gitu. Betul. Kalau Anda katakan tadi masih ada hubungannya dengan proyek strategis nasional, berarti ini milik siapa kalau dari penemuan Anda? Sejauh ini belum ditemukan ini pemiliknya siapa, tapi kami bisa lihat bahwa ada struktur tanda kutip semacam kafling yang kemudian mengisolasi wilayah PIK 2 yang saat ini sedang berproses direklamasi. Video yang kami kirimkan tadi juga ada beberapa ekskavator yang coba meratakan pasir gitu ya di atas laut itu, dan itu membuat menjadi untuk reklamasi maksudnya. Betul sekali. Jadi kami lihat itu bahwa itu seperti pagar untuk reklamasi, dan pagar ini juga sudah dalam berbentuk kafling. Sementara itu yang bisa kami temukan, makanya kami katakan ini tanda kutip seperti proyek strategis nasional tetapi ilegal, karena instansi menyatakan belum ada peta konsesi proyek strategis nasional di situ. Baik, dan mungkin kenapa negara jadi rugi, David? Gitu. Ya, baik. Mungkin singkat saja, Mas Julius. Kira-kira apa langkah selanjutnya setelah Anda menemukan fakta-fakta tersebut? Ya, saya pikir ini bukan hanya, tadi kami katakan, ini pelanggaran kedaulatan negara, laut itu kedaulatan negara. Ada pelanggaran hukum di situ, pelanggaran administrasi, lalu ada pelanggaran hak asasi manusia karena lingkungan ini menjadi tercemar gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, ini ada nilai perekonomian negara yang terganggu. Kami akan laporkan kepada Mabes Polri, selanjutnya kami akan laporkan juga kepada Kejaksaan Agung atas potensi kerugian perekonomian negara. Lalu kami akan melaporkan juga kepada Ombudsman kaitannya dengan maladministrasi, serta tidak lupa kami mendampingi para nelayan tradisional dan warga setempat yang terdampak untuk melapor kepada Komnas HAM. Gitu, David. Baik, kami sangat berharap juga untuk persoalan ini bisa diselesaikan, tapi memang tidak bermaksud untuk pesimis ya, tapi saya akan mendukung Mas Julius dan rekan-rekan untuk bisa membantu aparatur menyelesaikan persoalan ini, karena sudah beberapa hari ini tidak ada yang berani mencabutnya, tidak ada yang
menyatakan bahwa siapa yang harus bertanggung jawab. Ini cukup aneh sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Mas Julius. Selamat bertugas dan sukses untuk misinya. Terima kasih banyak. Selamat sore.